Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 1 Patimuan, tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak sayangi. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi informatika. Kalau di kesempatan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu web browser, hari ini kita akan lanjutkan materi dengan pembahasan tentang World Wide Web, teknologi aplikasi web, dan profesi dalam pengembangan aplikasi web. Sambil disimak nanti LKS di halaman 5 sampai halaman 7. Oke, sebelum kita mulai, Bapak tidak bosan untuk mengingatkan kalian, kita semua, untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Tetap semangat dalam belajar. World Wide Web atau WWW atau www. World Wide Web adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan menggunakan hyperlink, sehingga pengguna bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya dengan mudah. Selain istilah World Wide Web atau WWW, ada juga istilah web atau website atau situs. Artinya hampir sama, yaitu sekumpulan informasi yang saling berhubungan, berada pada alamat internet yang sama, dan disediakan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Sebuah website biasanya ditempatkan pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan internet dan diberi alamat sesuai ketentuan yang berlaku. Contohnya https://www.youtube.com. Multimedia adalah istilah untuk menyebut berbagai jenis dokumen. Misalnya teks, gambar, audio maupun video yang bergabung menjadi satu. Itu disebut sebagai multimedia. Multi sendiri artinya banyak. Media itu file. Hyperlink merupakan salah satu cara untuk menghubungkan bagian-bagian dalam sebuah website. Ketika pengguna memilih atau klik salah satu hyperlink, halaman website akan berpindah ke halaman yang telah diatur sebelumnya. Oke. Di atas tadi pengertian www, ada istilah multimedia, ada istilah hyperlink. Ini penjelasannya. Kemudian untuk memperjelas apa itu hyperlink, kita bisa simak pada gambar berikut. Oke. Ini adalah contoh tampilan sebuah website. Bapak mengambil contoh detik.com. Di dalamnya ada teks-teks semacam ini. Ada detik news, detik finance, kemudian ada sepak bola, ada pasang mata, ada detik X, ada edukasi, dan seterusnya. Nah, ketika misalkan kita klik yang tulisan sepak bola, maka kita nanti akan dibawa masuk ke halaman yang berisi berita sepak bola. Ketika misalkan kita klik halaman hikmah misalkan, tentu kita akan dibawa masuk ke halaman yang berisi berita hikmah. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai hyperlink. Ini misalkan ketika kita klik detik news, tentu akan dibawa ke halaman detik news, berita-berita detik. Ketika klik sepak bola, maka akan dibawa ke berita bola misalkan. Ketika klik edukasi, akan dibawa ke berita-berita tentang edukasi. Nah, inilah yang disebut sebagai hyperlink. Termasuk gambar-gambar ini, jika diklik maka kita akan masuk ke halaman yang berhubungan dengan gambar ini. Sejarah www bermula di European Laboratory for Particle Physics
atau lebih dikenal dengan nama CERN dari bahasa Prancis, yang merupakan singkatan dari Council Européen pour la Recherche Nucléaire. CERN adalah organisasi Eropa untuk riset nuklir yang berkedudukan di kota Jenewa, Swiss. Di bulan Maret tahun 1989, tim Bernes dan peneliti CERN lainnya mengusulkan suatu protokol sistem distribusi informasi di internet yang memungkinkan anggotanya saling membagi informasi dan bahkan menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafis atau gambar. Web browser pertama dibuat berbasis teks. Untuk menyatakan suatu link, dibuat sebarisan nomor yang mirip dengan suatu menu. Pemakai mengetikkan nomor untuk melakukan navigasi atau membuka informasi di web yang diinginkan. Jadi pada awal pembuatannya, web browser dulu tidak tampil seperti yang kita kenal sekarang. Kalau dulu masih isinya teks semua, tulisan semua, tidak ada gambar. Bahkan kalau sekarang kita mau pilih salah satu halaman, tinggal klik hyperlinknya. Saat itu untuk memilih halaman, pemakai harus mengetikkan nomor, baru menuju ke halaman yang diinginkan. Oke. Berikutnya, di bulan Mei 1993, Mark Andreessen dan beberapa murid dari NCSA atau National Center for Supercomputing Application membuat web browser untuk sistem X Windows berbasis grafis atau gambar yang jauh lebih mudah untuk digunakan. Sudah mulai ada perkembangan. Kalau tadi berbasis teks, di tahun 93 sudah mulai berbasis grafis atau berbasis gambar, tidak perlu ngetik angka lagi. Kemudian di tahun 1994, Mark Andreessen dan Jim Clark membuat Netscape versi 1 yang dalam perkembangannya menjadi salah satu browser terpopuler hingga saat ini. Jadi Netscape adalah browser yang sudah cukup tua. Dia lahir di tahun 1994 dan masih populer sampai saat ini. Pada tahun 1994, CERN dan MIT adalah Massachusetts Institute of Technology, mendirikan suatu konsorsium atau lembaga yang dinamakan World Wide Web Consortium W3C yang bertugas untuk membangun standar bagi teknologi web. Membuat standar bagi teknologi web. W3C inilah yang melahirkan standar bagi dunia web, yaitu dengan membuat protokol atau aturan WWW untuk menyediakan data dan informasi yang dapat diakses bersama melalui jaringan internet dengan aplikasi browser. Karena itu dipahami, ketika kalian menuju alamat internet, pasti di depannya akan ada tulisan www, baru alamat websitenya. Dan itu lahir di tahun, kurang lebih tahun 94-95. Berikut tentang teknologi aplikasi web. Aplikasi web adalah suatu aplikasi berbentuk client server, berisi halaman-halaman web sesuai permintaan klien. Kita perjelas dulu apa itu
klien dan apa itu server. Klien, tulisannya seperti ini, klien, atau dalam bahasa Indonesia ditulis seperti ini, dibaca klien juga, adalah pengguna aplikasi. Sedangkan server adalah komputer yang berisi aplikasi web untuk melayani permintaan klien. Jadi klien adalah pengguna, server adalah pelayan. Tapi pelayan di sini dalam bentuk komputer ya. Dan komputer itu nanti bisa diakses melalui jaringan internet untuk melayani permintaan klien. Oke. Contoh aplikasi web, misalkan situs e-commerce atau perdagangan di dunia internet, electronic commerce, seperti misalkan Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Dengan adanya aplikasi ini, perdagangan tersebut, pengguna, klien, bisa menjual kalau dia adalah penjual, atau bisa membeli kalau dia adalah pembeli. Mereka bisa menjual atau membeli produk-produk yang mereka inginkan. Contoh aplikasi web yang lain, misalkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Smule, dan lain-lain. Ya. Pada aplikasi website tersebut, pengguna bisa melakukan aktivitas sesuai keinginan mereka. Di Facebook, mereka bisa update status, misalkan kirim foto, video, dan seterusnya. Begitupun di Instagram. Di Smule, mereka bisa pilih lagu, kemudian mereka bernyanyi, merekam suara mereka. Nah, aplikasi web bisa dibuka dengan web browser biasa, atau jika diperlukan bisa juga diinstal atau dipasang secara khusus dengan aplikasi tertentu. Ketika kalian menggunakan smartphone, kalian bisa membuka Bukalapak ini dengan web browser biasa, dengan Chrome misalkan, bisa. Shopee pun sama, Facebook pun sama, Instagram pun sama, Smule pun sama, bisa dibuka dengan menggunakan web browser biasa seperti Google Chrome misalkan. Tapi bisa juga diinstal atau dipasang secara khusus dengan aplikasi atau program tertentu. Bukalapak ada aplikasinya, Shopee ada aplikasinya, Facebook ada aplikasinya, Instagram ada aplikasinya, Smule pun ada aplikasinya. Walaupun mereka juga bisa dibuka dengan web browser biasa. Untuk mempermudah, ini gambaran proses pengaksesan aplikasi web. Oke. Klien, pertama, klien meminta suatu informasi atau halaman ke server. Misalkan, kalian membuka Bukalapak. Kemudian kalian ingin mencari informasi tentang HP terbaru. Misalkan, seperti itu. Kalian meminta informasi tentang HP terbaru. Kalian tinggal ketik di sana di kolom pencarian HP terbaru. Itu adalah klien, proses klien meminta suatu informasi atau halaman ke server. Dalam hal ini klien adalah kalian misalkan. Kemudian permintaan kalian itu akan dikirim ke server dan nanti server akan mencari informasi atau halaman yang diminta. Setelah ketemu, server akan memberikan informasi yang diminta klien dan menampilkannya dalam bentuk kode HTML atau Hypertext Markup Language. Ini bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Selanjutnya, bahasa pemrograman tersebut diterjemahkan oleh browser atau web browser dalam bentuk informasi yang dibaca oleh klien. Sehingga kalian yang meminta HP terbaru tadi, nanti di web browser akan tampil gambar HP, tipe HP, harganya, misalkan seperti itu. Jangan bayangkan proses ini lama. Kalau lama tentu akan membosankan untuk menunggu. Prosesnya hanya berlangsung selama beberapa detik. Atau dalam satuan yang lebih kecil lagi, milisecond atau milidetik. Prosesnya akan berlangsung cepat. Ya,
ini kurang lebih gambaran proses pengaksesan aplikasi web. Profesi dalam pengembangan website. Untuk diketahui, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Dalam bidang aplikasi web, ada banyak ragam profesi, di antaranya 1. Web designer. Web designer adalah orang yang bertanggung jawab untuk menentukan tampilan sebuah website. Tugasnya adalah mendesain atau merancang tampilan situs web, mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan semua aspek visual atau tampilan situs. Fokus utama mereka, seorang web designer, adalah tampilan atau layout dari web. Mereka lebih concern dengan bagaimana halaman terlihat dan apakah berfungsi sempurna ketika sudah diberikan bahasa pemrograman. Untuk menjadi web designer, mereka harus menguasai HTML atau Hypertext Markup Language. Adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. DHTML atau Dynamic HTML merupakan suatu istilah untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif dengan kombinasi berbagai bahasa pemrograman. Atau bisa dikatakan, DHTML adalah versi dinamis dari HTML. Dengan DHTML nanti bisa membuat tampilan lebih dinamis dan lebih interaktif. Berikutnya yang harus dikuasai adalah aplikasi pengolahan gambar atau foto. Seorang web designer juga harus cakap melakukan edit gambar atau edit foto. Selanjutnya, seorang web designer juga harus menguasai aplikasi pembuat animasi atau gambar bergerak. Dan yang kelima, seorang web designer juga harus menguasai aplikasi pengolah movie atau pengolah film atau pengolah video. Jadi seorang web designer juga harus mampu melakukan editing video. Profesi yang berikutnya, yang kedua, adalah web programmer. Web programmer adalah orang yang membuat web atau aplikasi web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Web programmer biasanya berperan sebagai penghubung semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website, mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dari website tersebut. Jadi intinya ini yang menerjemahkan desain dari web designer. Mereka membuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Web programmer bertugas dalam melakukan pengkodingan atau pemrograman sebuah website agar dinamis dan dapat terlihat mudah bagi seorang web admin. Jika situs yang akan dibuat mempunyai fasilitas interaksi atau komunikasi antara pengunjung dan situs, misalnya menyangkut dengan transaksi, input-output data, dan database, maka seorang web programmer yang akan mengerjakannya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang bekerja di atas situs atau web. Hal yang biasanya harus dikuasai oleh web programmer misalnya adalah CGI Perl, PHP, MySQL, Unique Base, ASP, NDBase, JavaScript, dan Applet. Semuanya adalah merupakan nama dari bahasa pemrograman. Profesi yang ketiga dalam pengembangan sebuah website adalah web administrator.
Web administrator adalah seseorang yang bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional sebuah situs atau website, khususnya komputer server. Tugasnya adalah untuk memaintenance atau merawat suatu server dan sistem yang dibutuhkan. Operasi server, baik itu mulai dari instalasi sampai kepada penanganan masalah atau troubleshooting, menjadi tanggung jawab seorang web administrator. Seorang web administrator harus menguasai OS Unix, Linux FreeBSD, dan lain-lain, OS NT, jaringan, LAN, WAN, intranet, dan keamanan server. Profesi berikutnya, webmaster. Webmaster adalah seseorang yang mengerti akan semua hal terkait website, mulai dari desain, program, dan keamanan server, namun tidak terlalu turut campur ke masing-masing divisi. Cukup mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu situs atau web. Jadi webmaster adalah seperti seorang koordinator dari masing-masing bagian pada pembuatan website. Penguasaan yang harus dimiliki seorang webmaster adalah HTML, DHTML, CGI, Perl, PHP, MySQL, ASP, Java, penguasaan bermacam OS, operating system, keamanan server, jaringan, LAN, WAN, maupun intranet. Jadi seorang webmaster pada prinsipnya dia harus menguasai juga apa yang dikuasai oleh web designer, oleh web programmer, dan oleh web administrator. Profesi yang kelima adalah web developer. Web developer adalah seseorang yang menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pada dasarnya, web developer membuat berbagai hal terjadi pada sebuah website. Kegiatan di atas secara keseluruhan dinamakan web developer atau pengembangan web. Web developer memberi bantuan seperti konsultasi web, konsep web yang akan dibuat dalam pembangunan sebuah website. Jadi, seorang web developer ini bisa berfungsi juga seperti seorang konsultan. Mereka akan memberikan saran-saran dalam pengembangan sebuah website. Oke. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang 3 hal, yaitu tentang www atau www, kemudian aplikasi web, dan profesi dalam pengembangan sebuah website. Berikutnya, ini adalah tugas yang nanti harus kalian kerjakan. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan tujuan dibuatnya www atau www. Kemudian yang kedua, tuliskan 10 contoh website yang sering kalian kunjungi. Ketiga, jelaskan mengapa dalam sebuah website atau situs perlu dibuat hyperlink. Keempat, tuliskan secara singkat sejarah www. Yang kelima, dari 5 profesi dalam pengembangan website seperti telah disebutkan dalam video ini, mana yang menurut kalian paling menarik? Tuliskan alasannya. Jadi yang nomor 5 ini adalah pendapat kalian. Silahkan pilih 1 dari 5 profesi itu. Kemudian alasannya, kenapa itu yang kalian pilih? Kenapa itu yang menurut kalian paling menarik? Ya. 5 pertanyaan itu, jawabannya nanti silahkan ditulis di kertas dan dikumpulkan saat ada jadwal konsultasi di sekolah. Jadi tidak perlu difoto untuk dikirim di WA, tidak perlu. Kumpulkan saja kertasnya nanti ketika ada jadwal konsultasi di sekolah. Jawaban dapat dikumpulkan ke wali kelas atau ke bapak langsung juga, boleh.
Sebelum kita akhiri, kembali Bapak ingatkan untuk kita semua, kalian, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai saran pemerintah. Jaga imun dan kesehatan. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.